Anda kembali menyaksikan segmen khusus Capital Market Update CNBC Indonesia. Saat ini kami masih tersambung dengan Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Pak Hasan, kita lanjutkan kembali dialog kita di siang hari ini melihat ada sejumlah tantangan, utamanya kondisi makroekonomi juga secara global. Tapi untuk dari dalam negeri kita seperti apa sih sebenarnya tantangan dan juga peluang untuk pengembangan, utamanya industri pasar modal di Indonesia di sisa tahun 2022 ini, Pak? Ya, jadi Mas Gibran tadi sudah kita sampaikan sebetulnya ada banyak peluang yang kita patut optimis ya melakukan berbagai terobosan dan kegiatan sampai dengan akhir tahun ini. Tapi memang kita juga harus terus mencermati dan mengantisipasi serta mengelola dengan baik tantangan yang mungkin akan timbul sepanjang tahun ini sampai dengan akhir tahun nanti. Misalnya di dalam negeri ada potensi tantangan yang berupa terus kita harus cermati perkembangan dari upaya-upaya pemulihan perekonomian di Indonesia pasca pandemi COVID-19 ini. Kemudian juga kita juga harus terus melihat ya dan mencermati adanya kemungkinan munculnya varian-varian baru dari COVID-19 yang mudah-mudahan tidak menimbulkan dampak yang lebih parah seperti apa yang terjadi sebelumnya. Kemudian kita juga tentu bersama pemerintah, kemudian Bank Sentral, terus berkoordinasi untuk memunculkan kebijakan-kebijakan yang memang diperlukan oleh para pelaku usaha dan publik dalam mengantisipasi dan terus melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional ini. Nah, beberapa hal lain tentu adanya juga misalnya ancaman atau tantangan dari potensi kenaikan-kenaikan harga ya, karena kita sedang dalam masa pemulihan ekonomi, kehidupan, kemudian kegiatan masyarakat, kegiatan usaha sudah mulai kembali ke masa-masa normal seperti sebelum pandemi. Ini tentu akan memunculkan dampak berupa adanya lonjakan kebutuhan yang mungkin bisa terjadi tiba-tiba yang memunculkan potensi kenaikan inflasi yang saya kira harus direspon dengan baik melalui kebijakan moneter dan fiskal dalam hal ini. Oke, Pak, kalau kita boleh tahu, Pak, seperti apa sih untuk strategi pengembangan pasar modal yang akan dilakukan Bursa Efek Indonesia di sisa tahun ini dan juga mungkin di kedepannya? Ya, Mas Gibran dan yang lainnya, jadi memang kami di Bursa Efek Indonesia sebetulnya sudah memiliki 5 years medium term strategic plan. Ya, perencanaan strategi kami untuk kurun waktu 5 tahun ke depan sebetulnya dimulai di tahun lalu 2021 yang nanti akan berakhir di 2025. Nah, khusus untuk tahun 2022 ini, tema dari tactical plan tahun ini adalah memperluas produk dan partisipan dengan meningkatkan layanan terutama untuk produk dan layanan di area non-cash equity product. Jadi di luar saham yang selama ini mungkin secara tradisional menjadi produk unggulan yang sudah dikenal luas di masyarakat kita. Nah, beberapa inovasi dalam rangka mendukung positioning strategik itu, misalnya yang pertama, kami terus akan mengedepankan perlindungan kepada investor kita. Ini hal penting Mas Gibran karena kepercayaan investor menjadi semacam DNA di capital market ya, di mana minat investasi yang sedang tumbuh dengan baik-baiknya harus kita pertahankan dengan menghadirkan perlindungan yang baik kepada para investor kita. Kemudian kita terus juga akan mengundang minat pencatatan efek, terutama mencatatkan saham melalui serangkaian kegiatan sosialisasi IPO kepada perusahaan-perusahaan yang demikian banyak dan potensinya cukup besar di Indonesia. Lalu kita juga terus akan meningkatkan keterbukaan informasi dengan menyediakan sarana berupa IDXnet, XBRL yang ini akan mengedepankan informasi kepada publik akan terjadi dengan waktu yang cepat dan secara simetris. Lalu kita juga sudah melirik pengembangan di area sustainable investment. Ya, ini menjadi tren baru bagaimana investasi berkelanjutan, investasi yang bertanggung jawab ini juga mulai menjadi tuntutan dari para pelaku pasar. Misalnya dengan menyiapkan perdagangan karbon di Bursa Efek Indonesia, kemudian melakukan pengembangan produk-produk yang berbasis ESG dan lain-lain. Kami juga terus mengembangkan area di non-equity lainnya, misalnya untuk perdagangan efek bersifat utang dan sukuk, jadi bonds dan sukuk yang selama ini mungkin lebih banyak diperdagangkan di luar bursa, ini akan kita fasilitasi agar lebih berminat dan dilakukan perdagangan secara liquid di Bursa Efek Indonesia. Kami juga terus akan meluncurkan produk baru di area derivative product, kemudian akan ada structure warrant yang peraturannya sudah berlaku, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan melihat produk-produk structure warrant akan dikeluarkan dan diterbitkan oleh para sponsor yang dapat dipercaya di bursa kita. Nah, ini semua yang merupakan agenda pengembangan kami terutama di tahun 2022 ini, Mas Gibran.
Ya, Pak Hasan, dengan peningkatan jumlah investor terutama SID 8,89 juta untuk SID-nya Pak, apakah Anda melihat dengan peningkatan ini apa karena literasi keuangan masyarakat sangat meningkat, tapi di satu sisi juga seperti apa perlindungan terhadap para pelaku pasar dari Bursa Efek Indonesia pandangannya Pak? Ya, betul sekali. Bahkan per hari ini kita mencatat angka jumlah total investor pasar modal sudah melampaui angka milestone 9 juta ini, Mas Gibran. Jadi ini perkembangannya luar biasa. Tahun lalu bahkan kita mencatatkan pertumbuhan yang luar biasa baik ya, di mana investor kita meningkat 2 kali lipat hanya dalam 1 tahun saja. Ini tentu mengkonfirmasi cerminan dari mulai adanya transformasi dari saving society, masyarakat kita yang semula hanya gemar menabung saja, menjadi investing society, masyarakat yang kemudian sadar dan mulai merasakan manfaat untuk berinvestasi. Nah, ini tentu buah dari kerja keras kita semua ya. Kami di bursa, di OJK, para pelaku kita, anggota bursa, manajer investasi, kemudian komunitas investor, para akademisi dalam terus menghadirkan sosialisasi dan edukasi tentang bagaimana pentingnya mengelola keuangan, kemudian melakukan investasi dalam rangka masyarakat kita memenuhi target-target keuangannya di masa yang akan datang. Nah, hal lain tentu kita juga melihat adanya disrupsi ekonomi ya, di mana kehadiran digitalisasi, teknologi informasi ini juga luar biasa dampaknya kepada perubahan gaya hidup dan sikap lebih sadar berinvestasi di masyarakat kita, di mana kemudahan yang dihadirkan oleh teknologi informasi dan digitalisasi ini kemudian juga memudahkan masyarakat untuk tidak hanya mengenal bahwa ada alternatif investasi di pasar modal, tapi juga dengan mudah mereka bergabung, berinklusi menjadi investor, kemudian aktif melakukan investasi dengan memilih instrumen investasi terbaik yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan pengelolaan keuangannya. Nah, ini semua juga merupakan berkah yang kita hadapi saat ini. Lalu pandemi COVID-19 juga ternyata di sisi lain menimbulkan berkah tersendiri, di mana perubahan kegiatan masyarakat yang mungkin semula mengalokasikan dananya lebih untuk porsi konsumsi, ternyata pada saat pandemi hal ini tidak dapat dilakukan, kemudian kelebihan dana ini kemudian dialokasikan ke instrumen investasi khususnya di pasar modal kita. Nah, bauran dampak dari pandemi, disrupsi ekonomi, pendekatan digital, lalu hadirnya sosialisasi dan edukasi inilah yang mungkin menjadi ramuan yang paling pas nih Mas Gibran, menyambut momentum kesadaran masyarakat dan pertumbuhan tingkat investor kita di pasar modal ini. Seiring sejalan tentunya Pak dengan literasi serta inklusi keuangan yang diharapkan juga dapat menumbuhkan minat dari masyarakat untuk melakukan investasi dengan sesuai dengan profil risiko mereka masing-masing. Nah, kabarnya juga Pak, Betul ini untuk sekali. Bursa Efek Indonesia akan meluncurkan structure waran begitu ya Pak, atau waran terstruktur Pak yang Betul. diharapkan juga bisa memberi banyak keuntungan bagi para investor atau pelaku pasar khususnya yang mau melakukan diversifikasi portofolionya Pak. Seperti apa Pak update-nya? Ya, betul sekali. Jadi structure warrant ini sebetulnya instrumennya tidak berbeda dengan warrant equity biasa. Hanya bedanya kalau warrant biasa itu diterbitkan oleh perusahaan tercatat atau emiten yang bersangkutan. Nah, khusus untuk structure warrant akan ada sponsor, yaitu lembaga keuangan dalam ini anggota bursa yang terpercaya dan memiliki kapasitas modal serta teknologi yang cukup untuk mensponsori penerbitan warrant dari perusahaan tercatat yang sudah tercatat sebelumnya di bursa. Dan nanti kami akan membatasi terlebih dahulu untuk tahap awal ini hanya perusahaan-perusahaan yang dalam kelompok IDX 30, bahkan top 10 ya. Jadi perusahaan yang ukurannya cukup besar gitu ya, yang terbesar di bursa kita dengan tingkat likuiditas yang baik, itu yang nanti kami izinkan untuk diterbitkan structure warrant-nya. Nah, nanti structure warrant ini tentu akan menarik untuk ditawarkan terutama kepada para investor individu perorangan. Di mana misalnya kalau saham underlying-nya katakanlah Bank BCA gitu ya, BBCA, yang harga saham per lembarnya sudah cukup mahal. Nah, tapi structure warrant ini akan nanti ditawarkan, misalnya structure warrant dari BBCA, akan ditawarkan dengan harga yang jauh lebih murah. Tapi dengan potensi keuntungan yang tidak kurang dari underlying-nya. Jadi ini akan ada semacam daya ungkit atau leverage dari investasi para investor perorangan kita. Di mana dengan modal yang terbatas saja, nanti akan bisa menikmati saham-saham terbaik di bursa yang mungkin saham utamanya harganya sudah cukup mahal,
tapi structure warrant-nya cukup terjangkau harganya. Mhm. Nah, peraturannya sudah kami terbitkan di bulan April yang lalu, dan alhamdulillah sudah disambut dengan baik. Sekarang kami mencatat sudah ada setidaknya 2 calon anggota bursa yang menjadi sponsor structure warrant yang sedang dalam proses persetujuan di OJK dan di tempat kami di Bursa Efek Indonesia. Kita harapkan di awal semester 2, di bulan Juli atau setidaknya di Agustus, sudah akan tercatat seri-seri structure warrant pertama di Bursa Efek Indonesia, Mas Gibran. Oke, kalau mungkin kita lihat untuk waran dan juga structure waran ini kan strukturnya lebih kompleks, Pak. Butuh pemahaman lebih juga dari para pelaku pasar. Nah, seperti apa nantinya utamanya para retail untuk mengadopsi dan lebih mengetahui produk-produk ini, Pak, agar tentunya bisa kembali lagi ke profil risiko mereka masing-masing ketika memang memutuskan untuk masuk berinvestasi? Betul sekali, Mas Gibran. Itulah kenapa di fase ini setelah terbitnya peraturan, kami kemudian terus secara intens melakukan sosialisasi tentang produk dan mekanisme dari structure warrant ini. Sebetulnya kami cukup optimis, pemahamannya tidak sulit karena sekali lagi bentuk produknya maupun mekanismenya itu sudah terbiasa dilakukan oleh investor kita. Karena ini mirip dan sama seperti warrant yang biasa dikenal pada saat penerbitan saham oleh perusahaan tercatat. Hanya bedanya warrant ini nanti akan pada saat jatuh tempo setiap serinya akan dihitung. Apakah investor yang memegang warrant ini kemudian mendapatkan keuntungan dari spread harga yang dihitung pada saat jatuh tempo ini, atau dia kemudian kehilangan preminya karena arah pergerakan harganya tidak sesuai dengan antisipasi di awal. Nah, ini yang mungkin akan kami terus sosialisasikan dan mudah-mudahan pada saat structure warrant pertama nanti diluncurkan, sudah akan mendapat sambutan yang baik dari para investor kita, khususnya para investor perorangan tadi, Mas Gibran. Kita harapkan tentunya pemahaman dari masyarakat kita tentang produk-produk investasi khususnya yang berada di pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia ini semakin lebih baik agar tentunya masyarakat kita juga semakin minat untuk melakukan investasi dan juga menata masa depan masing-masing. Terima kasih untuk waktunya di siang hari ini Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia BEI.